Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dina Sapitri dari kelas 12 Akuntansi 2. Teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya. Struktur teks cerita sejarah yang pertama, pengenalan situasi cerita atau bisa disebut sebagai orientasi atau exposition. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, konflik atau rising action. Yang keempat, puncak konflik atau komplikasi. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Dan yang terakhir yaitu adalah koda. Jenis-jenis teks cerita sejarah, yang pertama fiksi dan yang kedua yaitu non-fiksi. Nah, untuk teks cerita sejarah yang fiksi diantaranya yaitu novel, cerpen, cerita legenda, dan roman. Kemudian yang kedua yaitu non-fiksi, diantaranya adalah biografi, autobiografi, cerita perjalanan, atau catatan sejarah. Fungsi teks cerita sejarah, yang pertama fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif ini adalah memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas. Yang ketiga, fungsi instruktif atau sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu yang terakhir, fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif ini dapat dijadikan petunjuk atau pembelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau bisa disebut sebagai kronologis. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Yang keempat, banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada dalam pikiran tokoh. Yang keenam, menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antar tokoh. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat atau deskriptif language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana.